Oh jeglek. Kok mboten mati lampune? Jeglek sone mawon. Oh. Nggih. Jadi pada malam hari ini tema kita adalah zakat yang membahagiakan semesta. Jadi orang yang menerima zakat itu pasti akan senang, dan orang yang membayar zakat ketok saiki ketok angel, ketok abut, ketok sayang gitu karo bondone, tapi insya Allah nanti di akhirat dia pun akan bergembira. Kenapa? Nah itu yang kita bahas hari ini. Yang pertama, karena Allah yang menegaskan bahwasanya walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Bahwasanya di dalam harta kita itu ada hak tertentu milik orang lain, yaitu siapa? Orang yang mau meminta, randuwe ning jaluk. Sama al-mahrum, orang yang randuwe ning pekewuh jaluk sehingga tidak meminta. Meminta-minta nggak boleh. Jadi pengemis itu dalam Islam nggak boleh. Profesimu apa mas? Kok orang lamar anakku, kula pengemis. Mesti mboten enten sing gelem nampa Pak mantu mboten purun. Karena memang dalam Islam profesi sebagai pengemis itu haram. Tapi kalau kemudian nggak mampu lalu meminta, niku boleh. Sebatas ketidakmampuannya. Jadi misal nun sewu keluwen, tandidit go tuku mangan, njaluk mangan, begitu dikai mangan wareg, nggih pun mboten entuk ngemis melih gitu. Atau misal butuh duit tinggi operasi, ngemis sebatas buat operasi, begitu udah selesai ya sudah. Tapi kalau profesi ngemis, nah itu nggak boleh. Nanti dalam hadis lain dikatakan orang-orang yang profesi ngemis itu nanti di akhirat akan dibangkitkan dengan kuku yang panjang, mukanya dicabik-cabik sampai habis dagingnya. Nah, kemudian keutamaan membayar zakat atau infak sedekah, nanti ada bedanya zakat, infak dan sedekah. Itu yang pertama, dia akan mendapat naungan dari amal sedekahnya pada hari kiamat. Jadi hari kiamat itu matahari dicedhake 1 mil. Nah, orang-orang itu udah kepanasan. Mergo matahari ini makin dekat gitu. Nah, maka orang-orang yang bersedekah, sedekahnya itu akan menjadi payung untuknya, sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufshala bainan nas. Setiap orang akan berada di bawah amal naungannya sampai keputusan didatangkan di tengah-tengah manusia. Terus ini yang kedua, yang sering orang itu lupa. Kita mengira kalau kita ngetokke zakat niku duwite kelong. Tapi Nabi SAW mengatakan sebaliknya. Mana kosot min malin sodakoh, harta yang jenengan sedekahkan itu nggak bakal kelong, nggak bakal. Nah, tinggal bagaimana jenengan ngimani. Nah, jenengan ngimani tenan mengkira bakal, tapi nek jenengan ra iman ya kelong nanti nih, gitu kan. Kok tambah sidik. Gampangannya ngeten lah, contoh. Berapa banyak orang-orang tua kita yang punya sawah, mbah-mbah kita yang punya sawah gitu. Tapi hari ini cucu-cucunya nggak punya sawah, bahkan mungkin ngontrak nyewa sawah yang punya mbahnya dulu. Nah itu kalau kita memahami hadis tadi, ini bisa kita telusur. Jangan-jangan mbah-mbah kita dulu lupa bayar zakat. Sehingga kalau panjenengan hari ini masih punya sawah-sawah itu dan pengen sawah itu tetap ada, nggak hilang, ya, banyak-banyak jenengan zakatnya. Nanti kita bahas zakatnya nopo. Jadi mafhum mukhalafahnya ngoten niku. Nek pengen bondone tambah akeh dizakati, nek ora pengen tambah akeh, pengen ndang ilang ya ora usah dizakati, ngoten. Nah, sama kayak dikatakan oleh Nabi SAW, fi bid'i ahadikum shadaqah. Dalam hubungan dengan istrimu itu ada sedekah. Sahabat bertanya, "Mosok nggih, saya mendatangi istri saya untuk menyelesaikan urusan saya dengan istri saya itu dihitung sedekah?" Nabi pun bertanya, "Bukankah kalau kamu mendatangi pada yang haram kamu mendapatkan dosa? Nggih, maka kamu datangi yang halal kamu dapat pahala." Gampangnya ngeten. Jenengan arep bingung ngamal nopo? Salat wis, puasa wis, haji ra ndit, umroh yo ra ndit gitu kan. Jenengan ngombe banyu putih niki lho. Niki akan bernilai pahala. Kenapa? Karena mafhum mukhalafahnya nek jenengan ngombe ciu, mabuk, khamr niku dosa. Berarti ketika jenengan minum yang halal itu akan berpahala.
gari niate kan gitu. Sama halnya dengan ngeten. Poso-poso. Tidurnya orang puasa bernilai ibadah, dalile mboten enten. Nek umpami enten niku dhaif, mboten saged tinggi dalil. Tapi nek jenengan ajeng tilem bener-bener mergo nek ora turu kok dijak nglayap karo kancane atau dijak main karo kancane, mending turu. Nah, maka insya Allah tilem jenengan niku bernilai pahala. Ngoten nggih. Nah, jadi kembali ke tadi, mana qasad min malin sedekah. Harta niku nek disedekahi ra kelong, nambah. Tapi nek boten sedekah-sedekahi kelong gitu kan. Makanya nek jenengan ningali gitu kan. Bapake sawahe lemahe omahe 1000 meter. Anake 5 didom dadi 200 meter. Engko men anak iki ndak anak 3 didom meneh, cuwil meneh gitu kan. Akhirnya nek anake sing manggone ora ning jero omah ning dhuwur wit gitu, ora kumanan gitu. Saking sudah habis gitu kan. Dan itu terjadi ning Jakarta dan kota-kota besar itu ngoten niku. Jadi bagiane niku nek dibagi melih nggo slonjor mboten saged. Napa melih nglekar gitu. Maka ini yang perlu kita hayati. Jenengan pengin ten mriki semulur, ten mriko iso diulur ya, maka manut kalih Gusti Allah kalih Rasul niku sing paling aman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari hadis Nabi SAW bahwasanya tidaklah suatu kaum enggak mau mengeluarkan zakat dari harta-hartanya melainkan Allah akan cegah turunnya hujan dari langit. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak yang ada di sekitar mereka, Allah enggak mau menurunkan hujan. Jadi nek Jawa deres niku, jenengan mboten usah GR. Aku kok dikek udan akeh men rezeki akeh. Belum tentu. Iso-iso niku gara-gara wedhus-wedhus sing enten-enten jaba mriku lho ya. Gara-gara sapi-sapi sing enten-enten jaba mriku. Kecuali kita bayar zakat. Kita keluarkan zakat. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wal banin. Dengan sebab istighfarmu Allah kasih hujan, dari hujan Allah kemudian alirkan sungai-sungai, kemudian Allah tumbuhkan tanaman-tanaman kamu, hartamu tambah banyak, anakmu tambah sehat-sehat, banyak-banyak, sae-sae gitu. Maka dengan sebab istighfar, amal soleh termasuk zakat, Allah akan turunkan rahmat berupa hujan. Kok sak kampung ora gelem bayar zakat, maka kok jene hujan ya mungkin mergo enten wedhus niku gitu kan. Maka jenengan harus terima kasih kali sing di wedhus niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah atau zakat niku meredam murka Allah. Jadi Allah tuh kalau pengen murka, pengen marah kok ya enek wong gelem bayar zakat, maka Allah kemudian redam itu murkanya. Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, inna shadaqata la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatas su'. Dan sedekah itu bisa memadamkan murka Allah Rabbul Alamin dan juga mencegah kematian yang jelek. Jadi jenengan nek mireng atau ningali berita enek wong mati keplindes motor, ketabrak kereta, keblekan napa melih nganti melenet wonten niku, jenengan nek ngertos niku kok koyone mati sing boten sae terus jenengan ya wegah ngoten niku. Manglos mawon bayar zakat. Jadi itu sebab untuk kemudian kita dilindungi oleh Allah agar tidak berakhir dengan akhir-akhir yang jelek. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pripun nek wong ora gelem bayar zakat? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ten Quran surat Al-Fusilat, bahwasanya disiapkan neraka wail buat orang-orang musyrik dan orang-orang yang enggak mau bayar zakat. Wa wailun, dan neraka wail, nanti nama neraka salah satu niku neraka wail. Wailul lil musyrikin, untuk orang-orang musyrik alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati kafirun. Mereka itu enggak mau bayar zakat. Kenapa? Karena merasa bahwasanya duitnya itu bakal membuat dia itu kekal. Jadi dia enggak bayar zakat, wa bil akhirati kafirun, dan mereka enggak ngira kalau kiamat itu bakal teko. Adoso niku sing pinten 271 triliun niku. Pak Seno pundi, Mas? Jenengan entuk pinten, Om? Wong guyu. Entuk akeh ta. 271 triliun. Niku 271 triliun nek diporo semiliar. Nek poro semiliar ketemune 271 miliar. Nek diporo 12 wulan ketemune 22.000 tahun. Nek diporo 70 tahun ketemune 322. Maksudnya pripun? Pak Seno niku nek pengen duwe 271 triliun,
kuwi kudu nyelengi ben wulan 1 miliar selama 70 tahun terus mati tangi meneh ping 322. Nah niku lagi buat 371 triliun meskipun mang mikir niku. Dah oke ngoten niku diuruke ning bulu niku lawang ra iso dibuka Pak gitu. Makane ini ku menungso niku. Makanya Nabi SAW mengatakan ada 2 orang yang berjalan terus nemu gunung emas. Sak gunung emas kabeh mboten enten watune, mboten enten napa-napa, emas kabeh. Terus sijine ngomong wis cukup. Iki cukup bisa dipangan anak putu 7 turunan, kira-kira ngoten bahasane. Cukup. Kata temene sijine ora, mlaku mrono neh sithik, ngetan apa ngidul apa ngalor apa ngulon kono. Barangkali ning kono ana gunung sing keloro. Nah. Akhire ya ini kula sifat manusia. Mengko nek mriko ketemu mesti yo pengen mlaku neh golek sing ketelu. Padahal siji mau dintek ora tek. Nah, maka Allah mengancam dengan kebinasaan orang-orang yang kemudian enggak mau bayar zakat. Sugih kena, tapi kemudian jangan sampai enggak bayar zakat. Sampai punyanya Allah kemudian mengatakan walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah la yunfikunaha fi sabilillah. Wong sing ngumpul-ngumpulke duit, zaman biyen kan duitnya niku saking emas kalih perak berarti logam. Kemudian ora gelem nginfake ning jalan Allah, fabashirhum bi adzabin alim. Kayak ana kabar gembira, kabar nyenengke. Ning kabar nyenengke niku mboten dikabari bakal ketemu niki ketemu mboten, tapi bakal entuk adab sing pedih. Dadi kabar nyenengke nek adab pedih. Ya menika napa? Di sini dikatakan yuhma 'alaiha finnar. Duite kae mongko dicairke. Jadi duitnya, duitku kertas mas, engkau nggih diganti, ganti emas, kan iso dicairke. Tenang mawon, ngoten niku gampil loh. Inna Allah yasir, untuk Allah itu semua gampang. Kemudian dicairke tentang rokok niku. Fatuqwa biha jibahum, bareng wis cair, ya toh, wis dadi lempengan, terus dicoske ning bathuke niku. Wa junubuhum kalih wetenge niku. Kemudian wa duhuruhum kalih gegere, strikon, bathuke wetenge gegere. Jadi orang-orang yang pelit gitu kan. Kemudian dikatakan hada makanastum li anfusikum. Iki lho sing biyen zaman kowe urip sugih mbok lumpuk-lumpukke ra urung mati ya saiki mung dadi setrika nggo kowe dhewe gitu. Nah, maka kita harus hati-hati jangan sampai itu nanti kena ke kita. Nah, kemudian dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa yang Allah Ta'ala berikan harta man atallahu malan kemudian falam yuaddi zakatahu kemudian enggak mau bayar zakat musilalahu maluhu yaumil qiyamah maka Allah akan keluarkan hartanya yang disimpan-simpan itu. Yang mengerikan di sini apa? Sujaan aqra'a dalam bentuk ular jantan yang ganas. Jadi kalau binatang jantan niku nek wayah kawin mboten dikawinke sing gadah sapi sinten? Pun mboten enten sing gadah sapi ten bulu niku. Sapa sing sapi? Sapi lanang niku nek dereng mboten dikawinke niku ngoten niku. Walak kaya arep nyelentak-nyelentak ngoten niku to. Lah niku ten Wonogiri niku enten dokter hewan kan ngurusi gajahe ten waduk niku to. Gajahe nembe birahi tapi randang dikawinke napa pripun mboten mudeng kula. Niku difoto jebret. Nah, terus blite niku sila ten matane si gajah niku. Ten motone si gajah niku. Wajahnya langsung bedal mbak ini ku tidak gajah. Nek tidak anaknya cilik kan penak, tidak gajah pripun mati itu. Nah maka nanti harta itu kemudian dibangkitkan menjadi ular gede lanang, ganas, wong lanang nek birahi, mboten enten penyaluran ganas ya. Maka ketika kemudian itu sudah terjadi seperti itu, maka ular itu memiliki 2 taring yang akan mengalunginya, blubet deh gitu kan. Kemudian dia akan menggigitnya, pasar nyaplok niku dhek ngomong gitu kan. Ana malaka ana kanzuka. Aku ki bondomu, aku ki sing yahono yahene mbok lumpuk-lumpukke ra mbok zakati. Ya, maka ini yang harus kita hati-hati. Bahkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sampai bersumpah, "Wallah la uqatilanna man farraqa bainas shalah waz zakah." Demi Allah, bakal tak jak gelut tak perangi wong-wong sing gelem salat ning ora gelem bayar zakat. Nah, jadi keras beliau. Nah, jangan sampai aku salat nih aku mau zakat, enggak boleh gitu kan. Nah, dan zakat itu sebenarnya domain atau wilayahnya penguasa, pemerintah. Jadi baru pemerintah itu sing mungut, diambil secara paksa, tak gelem bayar penjara ya. Boleh pemerintah gitu kan.
Nah, Nabi SAW bersabda, wa man mana'aha fa inna akhiduha wa satra bali. Siapa yang enggak bayar zakat maka akan kami ambil hartanya, bahkan akan kami tambah setengahnya sebagai denda. Jadi misal zakatnya 100 juta, tak dibayar, jika 100 juta tambah 1 miliar sebagai dendone. Boleh pemerintah menerapkan seperti itu. Nah, dan Allah sendiri yang memerintahkan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholata sakanul lahum wallahu samiun alim. Ambillah harta dari mereka, dan dari harta itu kamu bersihkan dan mensucikan diri mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Jadi zakat niku jane asline nggih balik ten kita sendiri untuk membersihkan harta kita dan menyucikan dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, zakat niku napa niki? Zakat niku ada dua, zakat mal kalih zakat fitrah. Zakat mal itu yang terkait dengan harta benda kita. Nah, zakat fitrah terkait dengan hidup kita ketika masih ada pada malam sebelum Idul Fitri. Nah, zakat mal niku ada 7 niki yang saya tulis. Ya, mungkin nanti ada tambahannya di kitab yang lain, tapi sementara 7 niki pun cukup insyaallah. Yang pertama yang pertama emas dan perak. Jadi nek jenengan gadah emas ten omah, batangan kah, penganggon kah, nopo lah pokoknya bentuknya emas itu. Gigi emas tapi setilo kah gitu kan, mboten napa gitu. Atau niku bekas pen, jenengan mungkin pernah kecelakaan ning sak nggon-nggon angger pene dilumpukke ya, niku kan nggih emas putih to niku. Nah, maka zakat mal niku enten nisab sama haulnya. Nisab niku batas minimal dikeluarkan zakat, haul niku batas minimal waktu dia harus keluar zakat, yaitu 1 tahun. Nah, dalam emas nisabnya niku 20 dinar atau 85 gram emas. Jadi nek jenengan gadah penganggon, Bapak Ibu niki ditotal gitu kan. Ngene Ibu duwe penganggon, ngene Pak duwe emas batangan, total lumpuke kok 85 gram, maka dikeluarkan 2,5%. Nggih, bisa emasnya niku sing dicuil atau bisa 2,5% dikali 85 terus dikalikan emas sak gram sakniki pinten nggih saged diganti duit entuk. Ngoten nggih. Dadi nek niku emasnya sekilo, berarti kan 2,5% kan 20 gram. Nah, pakai 20 gram ping sak yuta misal ngoten berarti 20 juta. Nek perak nisabe niku 200 dirham atau setara dengan 595 gram nek ditimbang. Nah, keluarnya itu 2,5%. Nah, nisab emas kalih perak niki wau dingge nisab duit. Aku ra ndek emas, ra ndek perak ning duwene duit gitu kan. Duitnya piro ning tabungan 100 juta. Nah, berarti pun kena zakat. Kenapa? Karena kalau pakai nisab perak 200 dirham niku niku nek dipengke 30.000 niku ketemune sekitar 6 juta. Jadi nek nisab ngangge perak niku 6 juta, nek nisab ngangge emas niku 85 juta. Nah, kalau uang jenengan lebih dari itu, berarti sudah keluar 2,5%. Dijikuk, dikekke kepada orang-orang yang berhak. Lah yang berhak sinten nanti ya. Kemudian yang keempat, nek duwe ternak. Ternak niku macam-macam, enten unta. Unta niku minimal 5 medal zakate. Sapi minimal 30. Dadi nek jenengan duwe sapi 17 dereng keluar zakate. Kambing minimal 40 nanti keluar zakate dan seterusnya. Ini nek dibahas detail panjang ya. Tapi kita bahas umum aja. Nanti nek jenengan ada pertanyaan monggo. Pertanian, nah ini kalau ningali kesehatan sabin toh. Nah niku setiap panen minimal 5 wasak atau 7,2 kuintal. Nah itu keluar zakatnya. Jadi nek jenengan bar di erek niko ngangge tracer napa ngangge napa kemawon timbang gitu. Oh kok 1 ton, nah, keluar zakate. Zakate pinten nek ngangge udan 10%. 10%. Nek ngangge napa? Klentu. Nek mboten ngangge bener ngangge udan 10%, nek ngangge niku napa? Nah, irigasi napa niku? Sibel. Niku 5%. Nah, tapi nek campur udan kali sibel 1/13 atau 7,5%. Napa? Pangan mereng ditimbang nek ketemune di atas nisab tetap keluar zakat. Nah, insya Allah bar jenengan zakati mboten dipangan mereng. Karena wereng tikus sama semua yang ngatur Allah. Serius.
Jadi bapak saya niku pernah cerita. Nggone tanggane dipangan mereng, pangan tikus ini dhek mboten. Oh. Mergone nek panen ditokke zakate. Niku tenan niku, mang tekok dhewe. Tesih gesang piyantune. Nggih to, Pak? Ya, dereng nampa lelayutan jenengan. Tesih enten, saestu. Kemudian barang dagangan, nah jenengan sing gadah dagangan, toko kelontong, toko pakaian, toko bangunan, toko napa meneh, wae toko-toko. Nah niku pendapatan setahun kemudian ditambah dengan barang sing nggak laku selama setahun di total dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi misal omset setahun 100 juta, terus barang dagangannya di total dan niku 400 juta, berarti 100 tambah niku napa 400 500 tokke 2,5%, tokke keluarkan zakatnya. Niku perdagangan. Kemudian iki sing didol ora barang-barang ngono Mas, sing didol jasa apa? Nyewake toko, nyewake omah. Nah, niku begitu nampa tokke 2,5%. Dan sekali lagi saya ulangi, mana kosot min malin sodako, jenengan toke insya Allah jenengan tambah sugih. Niku janjine Gusti Allah. Nek sing kono kan janjine surga, tokno 10% ben wulan kok tak kei surga, kan. Kuncine ndi ilang. Nek jenengan ya percaya biyen kae gitu kan, ya wis gitu kan. Nek niki saestu sing sanjang Gusti Allah Kanjeng Nabi ya to, pramila jenengan harus yakin dengan penuh keimanan. Makanya nanti man soma Ramadonan imanan, sapa sing poso dengan penuh keimanan, nah, itu syarat tuh diampuni niku imanan itu. Jadi kalau kita pengen harta kita nambah nanti di akhirat banyak pahalanya ya harus dengan keimanan nglakoni ini. Nek kepepet karo anyel-anyel karo nesu-nesu ya. Makanya di Al-Qur'an dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilus shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekahmu, pahala zakatmu karena mbok undat-undat, mbok neson-nesoni, mbok unek-unekke. Goro-goro pengajian zakat aku datang ngetokne zakat. Malah ra entuk pahala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh niki sing dinteni Mas Tris ini. Harta karun. Mas Tris sing karepe ngisor omahe nek emas batangan. Maka nek nganti nemu tenan ten bulu niki, gara-gara piyantune sami iman kabeh, ra nek sing mendem, ra nek sing ra salat-salat kabeh gitu kan. Terus karepe duduk lemah dinggo dekek cagak malah nemu harta korun gitu kan. Maka berapapun yang ditemu keluar 20% gitu kan. Berapapun yang ditemu keluar 20%. Cuman nek aturan di Indonesia ketika kemudian nemu harta korun harus dikeke ning pemerintah gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nek zakat fitri pripun? Zakat fitri maka terkait zakat fitrah Nabi zakat mal dulu. Mustahiknya siapa? Zakat mal tadi. Tadi ada zakat perdagangan, emas, perak, duit, pertanian, peternakan, kemudian zakat harta karun gitu kan. Nah, maka mustahiknya siapa? Allah menentukan ada 8 golongan untuk zakat mal. Sekali lagi zakat mal. Yang pertama lil fuqara wal masakin, 2 untuk orang fakir dan miskin. Nek wong miskin niku duwe gawean ning ra kecukup. Gajine di 0,5 yuta, ning butuhe sewulan 6 yuta mergo anake 9. Enten ngoten niku lakon ngoten niku. Bapake kerja ning gajine kurang, enten. Maka itu bisa dibantu dari zakat. Kalau orang fakir, ora kerja, ra ndek kerjaan terus dibutuh, niku wong fakir. Tapi nek males kerja, niku benten meleh hukume. Jadi orang fakir ini orang sing jane yo pengen kerja, ning wis nglamar mboten entuk wonten lho, mboten entuk gawean wonten. Tapi nek males kerja, nah, karepe wong sebagian wong sakniki kan ra kerja ning duit teblok ning langit gitu kan. Nah, karo garek nade yo tampah gitu kan. Tampah kurang ngombo yo nganggo napa kek nyilih sarunge Mas Seno ya. Nah, maka niku yang kedua. Yang ketiga al-amilin. Al-amilin niki sing mungut, sing jiko. Nah, sing jiko niki ya kalau levelnya negara ya pemerintah. Pemerintah kemudian mengutus Basnas. Basnas kemudian mengutus Basnas daerah gitu kan. Nah, jenengan nek bikin yayasan ajeng mungut zakat izin ke Basnas itu dapat register dan jenengan termasuk al-amilin. Nah, itu berhak mendapat 1/8. 1/8 niku pinten berarti? 12,5% maksimal. Tapi nek aturan undang-undang zakat maksimal niku nek mboten klentu 10% nek mboten klentu. Nek mboten klentu 10%. Nah, jadi ada aturan agama, ada aturan negara gitu kan. Nah, kemudian yang keempat
wal muallafatu qulubuhum wal muallafati qulubuhum. Muallaf niki orang yang dilembutkan hatinya. Makna yang pertama orang sing lagi masuk Islam. Wah aku ya muallaf ana zakat. Tuh, lagi mlebu Islam to Mas. Oh, kapan? 30 tahun kepungkur. Nah, niki pun boten nek niku. Jadi bener-bener orang yang masih bimbang, pengen istiqomah apa ora. Nah, niku jenengan kasih zakatnya. Kasih dari zakat. Senajan sugih ra apa-apa. Nah, termasuk lurah-lurah sing megah salat niku dikeki gen ning salat mboten napa-napa niku. Saestu lurah-lurah sing gene mendem niku dikeki zakat ben ora mendem mboten napa. Itu termasuk mualaf gitu kan. Walaupun Islam. Nah, kemudian wa fi riqab membebaskan budak. Nek saniki pun mboten enten to. Nah, wal gharimin. Gharimin iki wong-wong sing kelilit utang tapi utangnya untuk hal-hal yang mubah dan kepepet. Contoh, wong ra duwe gerah ajeng operasi ra duwe BPJS, ya toh. Akhire golek utangan ning tanggane ra dikeki wong jenenge ora duwe. Akhire kelilit pinjol. Niku nek enten masjid sing duwe dana zakat dan ngerti enten wong ngoten niku wajib dibantu. Wajib dibantu. Nek nganti ra bantu dosa. Aku yo kelilit utang Mas. Utang apa? Kredit motor. Halah. Nek niku mboten nggih, mboten klebu nek niku. Karena kan jenengan nek numpak motor kan ra mati. Nah, maka kata darurat niki kaitannya dengan hidup dan mati, ngoten lho. Yang tadi yang saya contohkan nek dioperasi kan mati. Ya. Maka dia wajib operasi, harus operasi kepepet ngutang. Ya udah itu dibantu, ngoten. Tapi kalau motor jenengan kan orang numpak motor ra mati jane, tapi mung pergo gengsi ya toh. Nah, maka akhirnya kredit motor, riba meneh gitu kan. Maka ya itu nggak bisa dibantu dengan zakat. Kemudian wa ibnu sabil, orang yang kemudian terputus dari perjalanan. Jadi misal mahasiswa Palestina kuliah di Solo, ngekos ten dulu, ya. Wayah mulih ra didit. Nah, jenengan patungan nyangoni tiket boleh. Misal niku. Nah, misal. Niku nggih, jadi itu golongan-golongannya nggih. Nah, jadi ini kita cari di sekitar kita, nanti kita berikan. Adapun zakat fitrah, khusus zakat fitrah, Nabi SAW mengatakan faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhrotal lis-shaim. Bahwasanya Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai sarana untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa minal lagwi war rafas, dari omongan-omongan jelek, mungkin pas poso miso-miso, nesu-nesu, war rafas, dan omongan-omongan jorok, ngomong-ngomong saru gitu kan. Kemudian ini watuk matan lil masakin, dan sebagai makanan atau ya makanan ya untuk orang-orang miskin. Jadi zakat fitrah itu nggak boleh diberikan selain kepada orang fakir miskin. Jadi nggak boleh zakat fitrah dikumpulke dienggo bangun masjid, nggak boleh. Zakat fitrah dikumpulke nggo tuku Quran, nggak boleh. Zakat fitrah nggo tuku karpet, nggak boleh. Zakat fitrah itu harus untuk orang-orang miskin. Nah, orang miskin yang seperti apa? Kata Nabi SAW, la tusohib ila mu'minan wala ta'kul ta'amaka ila taqiyun. Jangan berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi wong sing miskin, wong fakir ning salat. Nah, niki sing sok luput. Lah nek ra salat tak kei ben salat piye Mas? Boleh ya, enggak apa-apa. Tapi kalau nyoto-nyoto wangel kandhanane gitu kan, ra salat gitu kan. Ndelok wong salat anyel gitu kan, lah wis jarke wae, sesuk lak mati dhewe. Nah, maka kalau misal di kampung sini ngumpul misal beras 1 ton, terus wong miskinnya enek 10, ya tinggal bagi 10. Nah, berarti satu orang dapat 1 kintal. Oke banget, enggak apa-apa, wong miskin. Lah kok ora kumanan, nek jenengan nyuwun insyaallah jenengan kok melu-melu dadi miskin. Nah, karena ini haknya orang miskin, ngoten nggih. Jadi nek sebagian tamir itu dikumpulke terus dikreseki cilik-cilik terus didum rata meneh niku kleru. Tenan niku kleru. Yakin. Sing bener pripun? Kumpulke berase kabeh, wong miskin datane monggo dijikuk saking RT boleh. Jenengan goleki dhewe wong miskin boleh, diworo-woro sing miskin ngacung entuk gitu kan. Nah, nanti terus diverifikasi miskin tenan dibantu. Senajan wong siji entuk 1 ton ra apa-apa. Miskin. Nah, dadi nek tadi wong miskin tadi butuhe 5 yuta, duwene mung 2 yuta, sewulan kurang 3 yuta, ping 10 kurang 30 yuta. Nah, kurang 30 yuta. Berarti nek 30 yuta diporo saiki beras sekilo piro Mas Tris? 15.000. 15.000. 30 yuta poro 15.000, temune piro kuwi? Piro Pak Seno? Waduh,
ketemunya 2 ton. Nah. Jadi dia minus setahun niku 2 ton jane. Kok kemudian untuk dum-duman yang mriki 1 ton niku jane jek miskin. Oh, nek ngono aku tak daftar wae. Enggak, artinya tetap orang miskin ini dikumpulkan, jumlahnya berapa, data aja, orangnya nggak usah. Kemudian mengumpul berasnya berapa jenengan bagi. Nah, buat jenengan yang kemudian nggak miskin, ampun daftar, mungkin nggak jadi miskin tenanan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la zakat fitrah niku pinten yang harus dikeluarkan, maka ada khilaf tentang jumlahnya. Nek di dadekke liter kalih kilo, tapi nek dalam hadis berbunyi 1 sok niku sami hadisnya 1 sok. Nah 1 sok niku literan Arab. Nah 1 sok niku niku nek kemudian diliteri banyu sing dilebokke iki toyo niku 3,2 liter toyo dilebokke mriku. Tapi nek sing diliteri beras niku terus dikiloni niku nek beras Mesir niku 2,7. Nek beras Amerika 2,43. Nek beras bulu kula mboten ngertos. Nah, jenengan nek pengen ngukur mang ngambil soke Pak Amin beto mriki jenengan cobi ya. Tapi paling aman, paling gampang diunggahke dibulatke ke atas 3 kilo. Niku pun genah para turah. Nek turah dihitung sedekah, nek kurang dihitung utang. Kan mboten penak banget mungkin diceluk. Seno maju utang zakat fitrah tahun semene 2 on kan ra penak banget 2 on. Siti gitu loh, mosok semono ngutang. Jadi para turah mawon 3 kilo nek 1 kilo. Nah, ngoten nggih. Jadi piantone ten omah pinten sedasa ping 30 kilo. Nah, berarti sekarung kunjul sithik. Nah, tokke. Kok kemudian jenengan bingung arep tuku ten pundi? Nah, tanggane sing duwe beras ditempuri ya ora etuk, gitu kan ngomong arep nyangoni anake sing lagi mudik, ya mboten ana apa. Jenengan ngangge duit mboten ana apa kek takmire. Ning takmir wajib membelikan beras. Jadi begitu ngedumke ke orang-orang nggak mampu ini harus dalam bentuk beras. Dan waktu terakhir membagikannya adalah ketika khotib naik mimbar sholat id. Nah, makanya beberapa takmir niku dia nyari aman. Terakhir diterima sore hari pada Ramadan terakhir ya, gitu. Karena kan kudu ngedumke gitu kan. Karena nanti enek takmir sing nakal ditompo didumkene bar salat Id. Ha niku mboten sida dadi zakat fitrah, niku namine sedekah. Jadi ampun ngoten ya, ketika kita dapat amanah untuk mengelola zakat, insya Allah nih ketika kita zakat sendiri pahala kita 1, begitu kita ngelola zakatnya orang 1000 maka kita mendapat 1000 pahala. Tapi ya kita harus kemudian mengelola dengan amanah, yaitu dibagikan sebelum waktunya lewat gitu. Jadi jangan sampai waktunya lewat. Dan sekali lagi tadi zakat fitrah itu hanya untuk orang fakir miskin. Nah, jadi tidak untuk yang lain-lain gitu kan. Walaupun memang nanti di kitab-kitab yang lain ada yang mengatakan bisa untuk 8 golongan yang lain, tapi saya secara pribadi lebih condong kepada fakir miskin. Karena fakir miskin ini jangan sampai pas hari raya di mana orang itu bergembira, dia kok kemudian menangis karena nggak punya yang dimakan. Wah, nek dikai beras sekental ya kok tak didol nggo tuku klambi. Pun mboten napa-napa niku urusane dekne. Kita nggak usah mikirkan gitu loh. Jadi yang penting kita serahkan dalam bentuk beras, niatnya dimakan, kok kemudian sama yang bersangkutan didol dari duit meneh digo tuku klambi iku pas Idul Fitri mangan klambi nggih terserah dia gitu kan. Termasuk pas korban niku lho. Pas korban niku semua yang ada pada binatang kurban itu harus dibagikan. Dibagi 3, dibagi untuk yang punya, kemudian dihadiahkan, bisa terserah yang punya atau terserah yang diamanai gitu kan. Kemudian yang ketiga disedekahkan. Nek sedekahkan buat orang nggak mampu. Lah nek kemudian didol dulu sama takmirnya, dikelumpukke niki kulite, terus dicelukke bakul, didol terus digekas masjid, mboten ento. Nah, termasuk kemudian kulite dienggo opah jagal, mboten ento. Lah kudu kedahe pripun ya sing nitip kewan niku ken tambah. Nek wedhus tambah 100 nggo sing motong, nek sapi tambah 300 atau 500 dienggo jagale. Ngoten, jadi enggak boleh diambilkan dari binatangnya. Zakat juga seperti itu. Jadi enggak boleh kemudian kita ngotak-atik bendanya. Kita bagikan apa adanya, terserah orangnya nanti nek misal mau dijual ya terserah. Sama korban tadi, ketika orang miskin ini kita kasih daging 10 kilo,
kok dia lebih seneng mangan tempe terus didol itu kok ke tempe kabeh ya ora apa-apa gitu kan. Ora apa-apa, enggak apa-apa, biarkan aja enggak apa-apa. Tapi kalau yang menjual kita, nah ini enggak boleh, ngaten nggih. Lah kulite nggo apa karo dhek ya terserah dia. Nanti bar ditopo didol karo dhek ya entuk dipecel-pecel dioseng-oseng nggih hangsal. Pokoknya yang penting kita tidak menyerahkan tidak menjual barang-barang itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok delalah misal sak bulu iki wong sugih kabeh gitu kan. Sing ra duwe siji tok. Nah, maka zakat itu boleh diserahkan ke satu orang itu tok. Jadi sesuk langsung dierah jadi wong ra duwe langsung dadi wong sugih. Enggak apa-apa. Maka tujuan zakat itu sing bener ngoten niku, mengeluarkan orang dari posisi mustahik menjadikan dia menjadi muzaki gitu. Tapi nek misal nyun sewu enten zakat mal nglupuk ten mriki 10 yuta. Terus kabeh wong kok jejer, ora di screening wong sing miskin, wong sing mana enggak di screening, pokoke kabeh entuk antri. Kemudian keduman 100 nih. Niku bar boto yo entek dite. Mengke seminggu kemudian yo dadi wong miskin meneh gitu kan. Nek profesine ngemis yo ngemis meneh gitu kan. Maka tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Maka dalam kasus saya punya usaha. Itu saya hitung zakatnya. Nah, zakat itu kemudian enggak tak kasih mesin. Tak kasih mesin itu jadi bangunan mesin. Tak pegang sendiri, terus saya nyari anak orang-orang enggak mampu, yo tak sekolah, tak gayari. Nah, jadi harapannya mereka anak orang duwe, engko nek lulus mulai, engko terus dia sudah memutus kemiskinan orang tuanya dimulai dari dia. Ngoten. Jadi alhamdulillah anak asuh saya ada 15 kuliah. Ada yang mau daftar? Jeng daftar deh. Wis tuwek Mas. Nah, jadi maka yang harus kita pahami bahwasanya banyak skema, tapi inti dari zakat itu adalah memutus generasi orang-orang yang harus bayar zakat, biar dia membayar zakat bukan orang yang terima zakat gitu loh. Jangan sampai kemudian tahun ini wong duwe, tahun ngarep randu meneh gitu kan. Akhirnya mengke sing bagi zakate kowe meneh gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ditanya zakat fitrah ditunaikan di mana yang paling baik, Imam Nawawi mengatakan idza kana fi waqti wujubi zakatil fitri fi balad, maka jika tiba waktunya zakat fitrah itu ditunaikan, maka yang terbaik dibayarkan di kampungnya. Jadi nek umpami ten mriki tesih enten wong-wong ra duwe jenengan nyun sewu, ora usah gagas wong Papua, ora usah gagas wong Palestina kadoan. Sini dulu selesaikan dulu. Sini dulu mangrampungi dulu. Kalau bener-bener di sini udah rampung, beres, clear, enggak ada masalah, silahkan. Makanya ada sebuah jamaah pengajian, jamaah gede, ning mboten sing tenetan niku. Niku seorang jamaah pernah bertanya kepada ustadznya yang paling gede niki, syekhnya nih. Ustadz, saya mau nanya, di kampung saya kampungnya wong randuwe, saya korban wedhus siji, wong sing korban ya cuman beberapa, salah satunya ya saya. Apakah korban ini harus dikirim ke pusat atau boleh saya korban di kampung saya, sedangkan di kampung saya banyak wong randuwe? Kata ustadz harus dikirim ke pusat, ning pusat wis enek datane coba. Berarti kan itu dia sedang mengatakan ono iki dudu wong Islam, kene sing Islam, dekek kene wae kok kene sing ngerti wong Islam sing kudu didumi. Mboten pareng ngoten niku. Nggih. Jadi mungkin misal wong etan kono misal ra duwe jenengan kei ra apa-apa. Ternyata sing salat ning kene wong sugih-sugih kabeh, sing ora duwe sing etan kono kei ra apa-apa gitu kan. Barangkali malah dia dapat hidayah gitu. Nah, maka mereka tetap orang Islam yang kemudian kita harus bantu dan kita utamakan yang di kampung sini gitu kan. Di kampung sini, di tempat di mana panjenengan berada, tinggal serawung sehari-hari dan jenengan ngerti kondisi orang-orang itu. Jadi jangan sampai kemudian iso nulung ning ngendi-endi tapi ning omahe dhewe malah berantakan gak karu-karuan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mau nanya? Enggak ada? Nah, saya sudah pegang pertanyaan nih. Pertama, hukum zakat mal dan ancamannya. Oh tadi udah, hukum zakat mal niku wajib nggih. Nah, zakat mal napa tergantung jenengan. Duwene duit berarti dari duwite, duwene emas dari emase, duwene pertanian dari pertaniannya, duwene barang dagangan dari perdagangannya. Ancamannya napa niku wau. Sing kita punya enggak kita keluarkan zakat, maka ada dua kemungkinan. Didadekke kula gedhe mengke nyaplok jenengan, atau yang kedua mengke didadekke lempengan wesi dicor tenggen dicoske ten bathuk geger kalih ngen weteng. Maka orang-orang yang beriman tentu takut dengan kondisi itu. Kemudian pertanyaan yang kedua yang harus dizakati mal apa aja tadi itu ya, perdagangan, pertanian, peternakan, kemudian apa tadi emas, perak, uang gitu kan.
Kemudian yang ketiga zakat perdagangan. Zakat perdagangan niku apa yang ada di toko jenengan hitung, kemudian pendapatannya setahun pinten dikeluarkan 2,5%. Insya Allah toko jenengan bakal tambah rame. Yakin wis to? Yakin. Kula niku nglampahi sing kula critakake wau niku pun hitungane pun meh 15 tahun. Kula iki nganti bingung gitu. Nek ditekoki duit cash niku kula mboten duwe sing akeh ngoten mboten. Duwene ya sithik nek 10 juta nggih duwe gitu. Cuman nggih niku wau. Tapi kok upene anak wong sak pirang-pirang kok ya terus ora enek sing mati kaliren ngoten. Sing enten niku melu kula puru mulih tambah lemu di anu wong tuane iku tambah lemu. Nah, maka yang harus kita pahami terkadang itu pertambahan harta itu enggak selalu ketok bentuknya akeh ngoten 271 triliun mboten. Mungkin kita enggak pernah ngutang, kita enggak pernah enek masalah dengan pinjol, kita enggak pernah terlilit rentenir. Itu juga bagian dari kemerdekaan finansial loh. Itu bagian dari syukur yang harus kita syukuri. Kemudian zakat pertanian yang kelihatan nggih padi niku. Jadi nek pun 7 kuintal, 20 niku jenengan keluarkan 10%. Enggak usah ragu, insyaallah mungkin tambah banyak hasilnya. Kemudian apakah pengurus masjid wajib memberikan himbauan kepada orang yang terkena kewajiban zakat mal? Ya himbauannya melalui pengajian gini gitu kan. Himbauannya melalui pengajian gini sebenarnya itu kewajiban pemerintah gitu kan. Jadi ketika kita sudah menyampaikan dalam majelis ilmu panjenengan sampun mireng kok tetap boten kersa nggih monggo, itu kembali kepada masing-masing karena sifatnya himbauan. Wa ma alaika illal balagh. Enggak ada kewajibanmu kecuali menyampaikan. Tapi kalau pemerintah sebenarnya mereka punya hak untuk memungut. Bahkan orang-orang yang lari dari zakat bisa kena denda gitu loh. Bisa kena denda. Bahkan tadi didendanya setengah hartanya diambil oleh Nabi SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi berkaitan dengan zakat kula aturaken karena sudah malam dan juga enggak ada pertanyaan lagi. Harapan saya secara pribadi sebagaimana yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab tadi bahwasanya seorang muslim tidak seharusnya memisahkan antara hukum sholat dan hukum zakat karena ini satu bangunan yang namanya rukun Islam. Maka ketika panjenengan berusaha mati-matian untuk sholat 5 waktu, maka terkait dengan zakat jenengan juga harus berusaha ngitung. Kalau memang nggak keluar zakat ya sudah nggak usah. Tapi kalau memang keluar dikeluarkan. Insya Allah itu lebih baik buat kita di dunia dan di akhirat. Buat anak turun kita, buat anak cucu kita itu insya Allah lebih baik, lebih barokah. Namanya barokah itu ziyadatul khair, akan bertambah kebaikan itu terus menerus. Tapi kalau kemudian kita enggan untuk membayar zakat, maka tentu hidup itu akan kemudian menjadi sulit, rumit gitu kan. Dan kita pun akhirnya menjadi orang-orang yang pelit, nyengit gitu kan. Sehingga kemudian di akhirat kita akan mendapatkan adab yang menyakitkan. Dan itu tentu kita nggak mengharapkan. Wabillahi makaten ingkang saged kula aturaken kirang nyuwun pangapunten. Akhir kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.